Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami ingin presentasi mengenai software development pada mata kuliah etika profesi. Kami yang berjumlahkan 3 orang. Yang pertama ada Ariel Enggak. Ivan Purnama dan M. Rizky Saputra serta saya sendiri Nurul Baiti. Oke, selanjutnya. Mungkin materi bisa langsung dibacakan pada M. Rizky Saputra. Saya persilahkan. Ini saya akan definisi kualitas perangkat lunak. Kualitas perangkat lunak atau software quality adalah ukuran seberapa baik software dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pengguna. Software yang berkualitas tidak hanya sekedar bisa dijalankan, tetapi juga stabil, aman, dan nyaman digunakan. Nah, sekarang beberapa aspek utama dari kualitas software, antara lain reliability, yaitu software dapat berjalan dengan stabil dan tidak sering mengalami error atau crash. Selanjutnya, security, artinya data dan sistem pengguna terlindung dari kebocoran maupun serangan. Selanjutnya, maintainability, itu software mudah diperbaiki dan diperbarui jika terjadi kesalahan atau perubahan kebutuhan. Selanjutnya, usability, artinya software mudah digunakan dan dipahami oleh pengguna. Selanjutnya, terakhir, portability, yaitu software dapat berjalan di berbagai platform atau perangkat. Jadi, simpelnya bahwa kualitas perangkat lunak sangat menentukan apakah software tersebut layak digunakan dalam jangka panjang atau tidak. Selanjutnya, dampak kegagalan software global. Ini membahas dampak kegagalan dari software skala global. Gigi. Kegagalan, oi, Di sini definisi kualitas. enggak. Tadi kan slide-nya pendahuluan, boy. Emang gue juga ya pendahuluan. Enggak, kalau kalau udah selesai ngomong aja next gitu ya. Udah, lu sampai mana? Baru sampai definisi kualitas perangkat lunak udah selesai tadi. Ini dampak kegagalan software global. Yang mana? Baik, pindahin. Ini. Lagi. Nah, Ngomong kalau udah itu. Udah, lanjut. dampak kegagalan software global. Nah, slide ini membahas dampak dari kegagalan software dalam skala global. Kegagalan software tidak hanya menyebabkan gangguan kecil, tetapi bisa berdampak sangat besar, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa dan kerugian finansial. Beberapa contoh kasus global antara lainnya, Rage 25, yaitu mesin terapi radiasi yang mengalami error software sehingga memberikan dosis radiasi berlebih. Akibatnya, beberapa pasien meninggal dunia. Selanjutnya, Black Capital Crash, yaitu kesalahan pada sistem trading otomatis yang menyebabkan kerugian sekitar 440 juta hanya dalam waktu 45 menit. Dari kasus-kasus tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kualitas software yang sangat buruk dapat menyebabkan yang pertama kerugian finansial yang besar, hilangnya reputasi perusahaan, bahkan membahayakan keselamatan manusia. Oleh karena itu, pengujian dan pengendalian dan kualitas software menjadi hal yang sangat penting. Next. Selanjutnya, di slide ini saya akan jelaskan konteks Indonesia masalah kualitas software.
Masalah kualitas software juga sering terjadi di Indonesia, terutama pada sistem digital yang digunakan oleh masyarakat luas. Contoh kasus lokal yang cukup dikenal antara lain Peduli Lindungi yang sempat menimbulkan isu privasi dan keamanan data pengguna. Selanjutnya, My Pertamina yang mengalami server overload saat proses transisi digital pembelian BBM, sehingga banyak pengguna kesulitan mengakses aplikasi. Di kasus tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa sistem harus siap menghadapi lonjakan pengguna, keamanan data pengguna terus menjadi prioritas. Perlu dilakukan load testing dan uji keamanan sebelum aplikasi dirilis secara massal. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas software sangat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat. Next, selanjutnya software product liability. Software product liability adalah konsep hukum yang menjelaskan bahwa pengembang atau perusahaan software dapat dimintai tanggung jawab jika software yang mereka buat menimbulkan kerugian bagi pengguna. Artinya, software bukan hanya produk teknis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum jika kualitasnya buruk atau menyesatkan. Konsep ini penting agar pengembang lebih bertanggung jawab terhadap produk yang mereka rilis ke publik. Selanjutnya, next. Selanjutnya, Oke. Nah, selanjutnya di sini pada slide ini yaitu regulasi Indonesia terkait liability. Jadi kita tuh membahas bagaimana regulasi di Indonesia mengatur soal tanggung jawab atau liability khususnya ketika terjadi gangguan sistem, kebocoran data ataupun pelanggaran keamanan informasi. Nah, di Indonesia juga salah satu aturan yang relevan adalah Undang-Undang ITE, khususnya pada pasal 30 sampai 33 yang mengatur tentang akses ilegal, manipulasi data, dan gangguan terhadap sistem. Artinya, jika seseorang dengan sengaja mengakses sistem tanpa hak atau merusak sistem digital, maka ada konsekuensi hukum pidana yang bisa dikenakan. Nah, selain itu, ada juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP, terutama pada pasal 39 sampai 46 yang menekankan kewajiban pengendali data untuk menjaga keamanan data pribadi dan bertanggung jawab jika terjadi kebocoran. Jadi, tanggung jawab itu tidak hanya terpaku pada pelaku atau pelaku peretasan, tapi juga pada pihak pengelola sistem jika lalai dalam menjaga keamanan data. Nah, hal ini bisa kita lihat dari beberapa kasus lokal seperti kebocoran data EKTP, kebocoran data Tokopedia, dan kebocoran data Dapodik. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa kegagalan sistem bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga persoalan hukum dan tanggung jawab institusi. Next. Selanjutnya, software development methodologis dan quality assurance. Nah, pada saat ini kita membahas tentang pengembangan perangkat lunak dengan kaitannya dengan quality asuransi atau QA. Nah, dalam pengembangan software kita mengenal tahapan yang disebut software development life cycle atau SDLC yang mencakup analisis kebutuhan, desain, pengembangan, pengujian hingga pemeliharaan. Nah, metodologi ini seperti waterfall, agile, dan DevOps digunakan untuk mengatur alur kerja agar pengembangan sistem lebih terstruktur atau terkontrol. Quality asuransi itu juga berperan penting sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional dari pengembangan software. Nah, QA memastikan bahwa sistem yang dibuat tidak hanya berfungsi, tetapi juga aman, andal, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Jadi dalam konteks di Indonesia ini, praktik QA sudah mulai diterapkan baik di perusahaan BUMN maupun startup digital. Nah, selain itu banyak organisasi yang mengadopsi standar ISO atau IEC 27001 sebagai bentuk komitmen terhadap keamanan informasi dan perlindungan data.
Terus selanjutnya next. Nah, pada slide ini di Capability Maturity Model Integration atau CMMI. Nah, pada slide ini kita membahas CMMI atau Capability Maturity Model Integration yang merupakan kerangka kerja untuk menilai tingkat kematangan proses dalam suatu organisasi. CMMI memiliki 5 level kematangan, mulai dari proses yang ada di HOC hingga proses yang sudah terstruktur dan terus ditingkatkan secara berkelanjutan. Semakin tinggi level CMMI, semakin stabil dan dapat diprediksi kualitasnya pengembangan sistem dalam organisasi tersebut. Nah, CMMI juga berperan penting terutama bagi organisasi besar dan global seperti Boeing dan IBM karena membantu memastikan bahwa proyek teknologi berjalan konsisten, efisien, dan minim resiko. Dalam konteks di Indonesia, beberapa lembaga pemerintah dan perusahaan seperti BSSN dan Telkom Sigma mulai menerapkan CMMI untuk meningkatkan kualitas proyek, termasuk proyek e-government. Dampaknya adalah sistem yang lebih andal dan risiko kegagalan. Risiko kegagalan proyeknya itu lebih kecil. Oke, next. Selanjutnya di safety critical system. Nah, pada saat ini kita membahas tentang safety critical system, yaitu sistem yang jika gagal dapat menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan manusia, lingkungan, ataupun publik secara luas. Nah, contoh dari global dari kegagalan safety critical system adalah kasus NASA, Mars Climate Orbiter. Nah, itu gagal karena kesalahan konversi satuan, serta kasus The Rocks 25, sistem medis yang mengalami bug software dan menyebabkan pasien menerima dosis radiasi berlebih atau kelebihan dosis. Nah, dalam konteks di Indonesia, contoh safety critical system yaitu sistem lalu lintas dan transportasi seperti ATCS dan SIM online, serta sistem peringatan dini bencana seperti yang dikelola oleh BMKG dan Inateus. Jadi tantangan utama dari sistem kritis keselamatan ini adalah bahwa bug kecil atau kesalahan konfigurasi bisa berdampak sangat besar terhadap keselamatan publik. Oleh karena itu, pengujian dokumentasi dan pengawasan menjadi sangat penting. Next. Nah, selanjutnya di slide ini kita membahas yaitu Quality Standards ISO 9001 NFMIA. Nah, ISO 9001 menekankan 3 prinsip utama, yaitu fokus pada pendekatan berbasis proses dan peningkatan berkelanjutan. Nah, standar ini membantu organisasi memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan konsisten dan berkualitas. Nah, sementara itu, FMEA atau Failure Model and Effect Analysis adalah metode untuk mengidentifikasi potensi kegagalan dalam suatu sistem sebelum kegagalan tersebut benar-benar terjadi. Dengan FMEA, tim menganalisis risiko, menentukan tingkat keparahan, dan merancang langkah pencegahan. Nah, dalam konteks ini, FMEA dapat diterapkan pada proyek software seperti aplikasi perbankan digital, maupun sistem akademik kampus. Misalnya untuk mencegah kegagalan login massal, kebocoran data, maupun kesalahan transaksi. Jadi melalui penerapan ISO 9001 dan FMEA, organisasi dapat meningkatkan kualitas sistem sekaligus mengurangi risiko hukum dan kesalahan. Oke, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, terima kasih. Pada slide ini kita akan membahas tentang ethical responsibility of software developers, atau kita bisa sebut juga tanggung jawab etis seorang pengembang software atau perangkat lunak. Jadi pada era digital saat ini,
si software ini tidak hanya digunakan untuk kebutuhan pribadi, tetapi juga menjadi bagian penting dari suatu layanan publik, pemerintahan, pendidikan, atau sektor lainnya. Oleh karena itu, peran si software developer memiliki dampak besar terhadap, beberapa masyarakat luas. Jadi untuk, seorang software developer, dia nggak hanya bertanggung jawab membuat sebuah sistem yang berjalan secara teknis, tetapi seorang, software developers juga bertanggung jawab secara moral dan etis terhadap dampak dari software yang dia buat. Di sini ada yang namanya prinsip kehati-hatian, due care dan kejujuran atau honesty. Jadi, prinsip kehati-hatian atau due care berarti, si software developer ini harus kerjanya, bekerja dengan penuh tanggung jawab, teliti dan hati-hati. Jadi, untuk setiap sistem yang dikembangkan oleh si software developer harus diuji dengan baik agar si nantinya ini dia tidak menimbulkan, resiko bagi si pengguna. Seperti misalkan, kesalahan sistem atau kebocoran data. Selain itu juga, kejujuran atau honesty juga menjadi, nilai utama tentunya. Jadi, pengembang harus bersikap jujur dalam melaporkan kondisi sistem yang dia buat, termasuk, jika terdapat bug atau celah keamanan, atau bahkan keterbatasan teknologi yang dia ciptakan ini. Jadi, kejujuran ini penting agar si pengguna dapat, si pengguna ini dan pihak terkait dapat mengambil, keputusan yang tepat nantinya. Dan di sini ada yang namanya akuntabilitas pengembangan terhadap publik dan pengguna. Tentu saja si software developer juga memiliki akuntabilitas terhadap publik dan pengguna. Artinya, si pengembang ini harus siap atau bertanggung jawab dari hasil yang dia kerjakan, dari hasil yang dia buat. Jika misalkan si, software yang dia buat menimbulkan dampak negatif, baik secara teknis maupun, sosial, karena banyak misalkan sistem digital yang digunakan oleh masyarakat luas, nah kesalahan kecil ini, dalam software bisa berdampak besar. Nah, oleh karena itu si, software developer harus selalu mengutamakan kepentingan publik dan keselamatan untuk penggunanya. Dan di sini ada, konteks Indonesia, atau proyek pemerintah berbasis IT. Jadi, dalam konteks Indonesia, tanggung jawab etis pengembangan tentunya sangat penting dalam, proyek berbasis IT. Jadi, sistem seperti misalkan yang ada di Indonesia itu apa ya? Kayak misalkan layanan kependudukan deh, atau administrasi publik yang, layanan digital pemerintah yang menyimpan data penting masyarakat. Jadi, dia ini pengembangan memiliki kewajiban etis untuk untuk memastikan keamanan dan transparansi sistem tersebut agar tidak merugikan masyarakat nantinya. Untuk, etika publish software open source di komunitas lokal. Jadi, dalam publikasi software open source, pengembangan harus tentunya menjunjung etika seperti misalkan dia harus menghormati lisensi, cantumkan sumber asli, dan tidak, menyalahgunakan karya orang lain tentunya. Masih bisa ngobrol Jadi ya? untuk open source ini bukan berarti bebas ya dari tanggung jawab, tetapi, dia harus menuntut sikap profesional dan kolaboratif. Di sini ada, nilai-nilai profesionalisme dan amanah dalam budaya kerja Indonesia. Jadi, amanah berarti si software developer ini harus menjaga si kepercayaan yang diberikan, terutama, dalam mengelola data dan sistem penting. Jadi, seorang software developers diharapkan tidak hanya cekap secara teknis, tapi juga dia memiliki yang namanya integritas dan tanggung jawab moral tentunya. Oke, next. Oke, di sini next. Oke, pada slide ini yaitu investasi dalam teknologi. Jadi, perusahaan melakukan investasi strategis di bidang teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional, baik itu daya saing dan kapasitas inovasinya.
Jadi, bisnis dapat mempercepat proses kerja dan mengurangi kesalahan manusia dan mengoptimalkan si pengguna sumber daya dengan memanfaatkan teknologi terbaru. Serta di sini juga, bisnis dapat mempertahankan relevansi dan daya saing dalam pasar yang berubah dengan cepat dengan berinvestasi pada teknologi. Nah, di sini, teknologi itu bukan cuman, sebuah pilihan di era digital saat ini, melainkan sebuah, kebutuhan untuk kelangsungan hidup dan perkembangan. Oke, next. Jadi, kesimpulan yang dapat kita tarik dari materi ini, jadi untuk pengembangan, software menurut etika dan kualitas serta tanggung jawab profesional, karena, setiap kesalahan dapat berdampak besar bagi pengguna dan masyarakat. Jadi penerapan metode yang seperti namanya SDLC, QA, CMMA, ISO 9001, dan FIMA penting ya untuk memastikan si software ini aman, andal, dan tentunya berkualitas. Dalam kasus kegagalan software di Indonesia dan global menunjukkan, perlunya pengujian dan dokumentasi yang baik. Dan regulasi seperti Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP, dia menegaskan kewajiban pengembangan dalam menjaga keamanan data serta keandalan sistem yang dibuat. Jadi, pada akhirnya si pengembang harus mengutamakan kejujuran serta kehati-hatian dan akuntabilitas dalam setiap proses pengembangan. Oke, next. Selanjutnya kita di sini memasuki, pertanyaan diskusi. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin, didiskusikan pertanyaan-pertanyaan, boleh saja langsung. Oke, di sini kan ada 3 pertanyaan nih. Ya mungkin di sini, saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai materi yang sudah kita bahas tentunya. Jadi kan, tanggung jawab etis ini bagi pengembang saat, soft ini tentu saja merugikan, publik ya. Alasannya itu apa ya? Oke, mungkin dari saya, dulu ya. Jadi di sini apa tanggung jawab etis pengembang saat software merugikan publik. Nah, jadi, jika software yang dikembangkan ternyata merugikan publik, maka pengembangan tidak bisa lepas, tangan hanya dengan alasan, "Ah, ini sudah sesuai spesifikasi ya, ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan." Nah, jadi, eee, secara etis pengembangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa si sistem yang dibuat itu aman, andal, dan tidak membahayakan pengguna. Nah, dari tanggung jawab ini, etis ini mencakup kesediaan untuk mengungkapkan risiko sejak awal, tidak menutup-nutupi bug kritis, serta berani menyampaikan keberatan jika sistem dipaksakan rilis dalam kondisi belum layak. Nah, dalam konteks sistem yang berdampak luas seperti sistem publik atau safety critical system, pengembang harusnya menempatkan kesalahan dan kepentingan masyarakat di atas target atau tenggat waktu proyek. Dengan kata lain, etika profesional menuntut pengembangan untuk tidak hanya berpikir sebagai teknisi, tetapi juga sebagai pihak yang sadar bahwa keputusan teknisinya bisa berdampak langsung pada kehidupan orang banyak. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin, dari Rizky sendiri atau dari Ari mungkin ada pertanyaan lagi? Oke, mungkin bisa dilanjut ke pertanyaan 2 ya untuk Rizky. Nah, untuk pertanyaan 2, alasan dokumentasi QA termasuk kewajiban moral. Oke, mungkin di sini saya bisa, jawab pertanyaan dari Rizky, alasan dokumentasi QA termasuk kewajiban moral. Jadi untuk, dokumentasi, QA tadi, quality assurance, dia sering dianggap sebagai, apa ya, beban administratif lah istilahnya. Padahal dia, secara etis dokumentasi QA ini merupakan bentuk tanggung jawab moral, karena si nantinya dokumentasi QA ini berfungsi sebagai bukti bahwa pengembang dan organisasi
telah melakukan beberapa misalkan upaya maksimal untuk memastikan 1 kualitas, 2 keamanan, dan 3 keandalan sistemnya. Jadi, kalau nggak ada dokumentasi yang jelas, ketika misalkan terjadi kegagalan sistem, maka akan sulit, menelusuri apakah kesalahan terjadi karena kelalaian atau kekurangan proses atau faktor eksternal. Jadi, dokumentasi KPI itu penting ya untuk, kelanjutan sistem karena dia memungkinkan tim lain memahami, memahami resiko, asumsi, dan batasan sistem yang telah dibuatnya. Dan, secara moral sendiri, dokumentasi QI ini dia menunjukkan sikap profesional dan transparan, serta bisa disebut juga dengan komitmen untuk, melindungi si pengguna dari dampak kegagalan software yang seharusnya bisa dicegah sejak awal. Ya mungkin itu saja jawaban dari saya, mungkin ada yang bisa menanggapi? Cukup? Cukup. Oke, lanjut di pertanyaan diskusi yang ketiga ya. Nah, di sini bagaimana Undang-Undang PDP mengubah cara software yang dikembangkan? Mungkin dari Saudara Rizky bisa menjawab. Kita akan jawab itu. Undang Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP itu secara signifikan mengubah cara software dikembangkan, terutama dalam hal pengolahan data pengguna. Dengan adanya PDP ini, pengembangan tidak lagi bisa menempatkan keamanan dan privasi sebagai fitur tambahan, melainkan harusnya menjadikannya bagian inti dari desain sistem sejak awal. Nah, pengembangan kini dituntut untuk menerapkan prinsip seperti perlindungan data sejak perancangan, pembatasan akses data, pencatatan aktivitas pemrosesan data, serta kesiapan menghadapi insiden kebocoran data. Dan itu UU PDP ini juga mendorong adanya dokumentasi dan mekanisme akuntabilitas yang jelas, sehingga setiap pengelola sistem dapat dimintai pertanggungjawaban jika terjadi pelanggaran. Dengan demikian, UU PDP tidak hanya berdampak pada aspek hukum, tetapi juga mendorong perubahan budaya dalam pengembangan software. Yang sebelumnya fokus pada fungsi dan kecepatan menjadi lebih berimbang dengan aspek keamanan, privasi, dan tanggung jawab sosial. Mungkin segitu saja saya sampaikan. Oke, terima kasih. Mungkin cukup ya, presentasi dari kami tentang software development. Mohon maaf jika terjadi kesalahan dalam penyebutan atau dalam, hal diskusi, kami mohon maaf. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi,